البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-138 dari surat Al-A'raf, juz yang ke-9. Masih ada kaitannya kisah dengan sebelumnya, kisah yang sebelumnya tentang peringatan untuk Bani Israel yang sudah diberikan kenikmatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedzaliman Firaun. Peringatan apa? Agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prakteknya mereka justru semakin kufur gitu loh ya. Allah musta'an itu. Diingatkan lagi. Disimak baik-baik yang punya kitabnya ya. Yang tidak punya didengarkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw 'ala qaumin ya'kufuna 'ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun." Kita perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dan kami telah selamatkan Bani Israel untuk menyeberangi lautan tersebut. Fa'atau, kemudian mereka mendatangi ala kaum, melewati atau mendatangi suatu kaum. Maksudnya mendatangi ini melewati nah barakallahu fiik, kumpulan suatu kaum. Ya'kufuna ala asnamin lahum, yang mereka masih senantiasa menyembah berhala milik mereka. Jadi Bani Israil ini lewat, ada suatu kaum yang menyembah berhala mereka. Tertarik nggak kira-kira? Tertarik. Semula sudah meninggalkan berhala, begitu lewati tempat yang orang-orang menyembah berhala, tertarik lagi. Saraya mengatakan qalu, mereka berkata, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Bikinkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Intinya minta dibikinkan berhala. Paham? Ini termasuk perkara yang penting ya. Biasanya orang kalau tobat dari suatu kemaksiatan yang dia lakukan dulu di suatu tempat, janganlah lewati tempat itu lagi. Karena kadang-kadang kalau lewat tempat itu lagi ingat memori yang telah lalu, sehingga pengen lagi gitu. Ini kisahnya, nah barakallahu fiik, dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Waktu itu segenap sahabat yang baru-baru masuk Islam, hudatsa'u bi kufrin, baru-baru keluar dari kekufuran, berjalan bersama Rasulullah SAW ketika barakallahu fiik yaum Hunain, melihat ada orang-orang musyrikin yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang punya gantungan. Akhirnya tertarik. Orang-orang yang baru masuk Islam ini melewati suatu kaum musyrik yang apa tadi? Menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon untuk mencari berkah. Akhirnya mengatakan apa? Mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat." Wahai Rasulullah, bikinkanlah bagi kita atau bikinkanlah untuk kita zatu anwat. Zatu anwat itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Jadi gantungan itu nanti itu gantungan senjata biar ada berkahnya. Syirik enggak? Syirik. Nah, sebagaimana mereka juga punya zatu anwat, pengen orang yang baru masuk Islam ini pengen seperti yang dibikin orang musyrikin gitu loh.
Paham ya? Tertarik gitu loh. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar, innahas sunan, innahas sanan. Bacaannya beda-beda ya, tapi artinya sesungguhnya itu adalah jalannya orang-orang sebelum kalian. Allahu Akbar, kaget itu Rasulullah SAW kaget. Innakum qaumun tajahalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Disebutkan situ Rasulullah SAW menyebutkan apa? Menyebutkan di barakallahu fiik, digambarkan seperti kaum Musa ketika mengatakan kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mirip enggak? Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Mirip kan? Musa alaihissalam waktu itu diminta kaumnya untuk membikinkan sesembahan berhala. Karena ada suatu kaum yang mereka punya berhala juga, bersembah. Nah ini para sahabat yang baru masuk Islam ini ketika melewati suatu kaum yang mereka punya gantungan-gantungan senjata yang namanya Datu Anwat, tertarik, mengatakan, ya wahai Rasulullah, bikinkanlah untuk kami Datu Anwat, pohonnya ada gantungan-gantungan, sebagaimana mereka juga punya Datu Anwat. Rasulullah nggak mau. Karena apa? Karena itu kalau nggak ditutup pintu atau celah tadi ditutup, nanti mereka akhirnya apa? Berbuat syirik lagi. Mafhum? Kita lihat di sini. Musa alaihissalam mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Qala al-mufassirun asbahumullah. Bismillah, baik-baik tafsirannya yang punya kitab. Wa qata'na bi bani Israil bahra. Dan kami selamatkan Bani Israil untuk menyeberangi lautan tersebut. Famarru ala qaumin. Kemudian mereka melewati suatu kaum yuqimuna wa yuwadzibuna ala ibadati asnamin lahum, yang mereka masih senantiasa melakukan dan terus menerus mengibadahi berhala-berhala milik mereka. Lewat. Qala Bani Israil, akhirnya Bani Israil mengatakan, ij'al lana ya Musa sanaman na'buduhu wa nattakhiduhu ilaha kama lihaula'il qaum asnamun ya'budunaha. Tertarik, pengen. Jadi Bani Israil langsung mengatakan, wahai Musa, bikinkanlah untuk kami berhala yang kami akan menyembahnya, kami akan menjadikan dia sebagai ilah, sebagaimana mereka kaum juga punya berhala-berhala yang mereka sembah. Pengen. Tapi keinginan ini sama Nabi Musa alaihissalam dipenuhi atau tidak? Kita lihat. Qala Musa lahum, kemudian Musa berkata kepada mereka, innakum ayyuhal qaum tajhaluna 'azamatillah, tajhaluna 'azamatallah wa la ta'lamuna anna al-ibadata la tanbaghi illa lillah al-wahidul qahhar. Masyaallah. Nabi Musa alaihissalam enggak memenuhi permintaan mereka. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israil, innakum, sesungguhnya kalian, ayyuhal qaum, sesungguhnya kalian wahai kaum adalah kaum yang bodoh. Kaum yang bodoh yang tidak mengerti keagungan Allah Ta'ala, yang kalian tidak mengetahui bahwasanya ibadah itu enggak layak, enggak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Tunggal dan menguasai seluruhnya. Masya Allah. Sudah kami sebutkan tadi ya, kisah ini mirip dengan kisah apa? Datu Anwat. Hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi. Kalau dalam kitab Al-Qawaidul Arba' disebutkan di kaidah yang keempat di akhir-akhir itu. Paham ya? Kalau tidak salah di kaidah yang keempat itu ya. Barakallahu fiik. Intinya di akhir-akhir disebutkan sana bahwasanya waktu itu para sahabat yang baru-baru keluar dari kekufuran, masuk Islam, melewati suatu tempat yang ada orang-orang gantungkan senjata. Jadi mereka ada pohon besar, dibikin gantungan-gantungan. Senjata mereka digantungkan itu nyari berkah. Syirik atau tidak? Syirik. Nah, segenap para sahabat ini tertarik. Ngomong sama Rasulullah, minta, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, bikinkan untuk kami gantungan-gantungan senjata sebagaimana mereka juga punya gantungan-gantungan senjata tadi yang digantung di pohon-pohon. Rasulullah mengatakan dengan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Allahu Akbar. Paham ya? Rasulullah mengatakan dengan ucapan Allahu Akbar karena mengingkari gitu loh. Mengingkari, kok bisa gitu loh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dengan perkataan seperti Nabi Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, yang tidak tahu. Karena yang namanya barakallahu fikum fitnah
itu biasanya orang mengikuti itu sedikit demi sedikit kalau nggak ditutup. Paham ya? Makanya pintu-pintu yang menghantar karena fitnah ditutup serapat mungkin. Jangan dibiarkan terbuka. Kalau dibiarkan terbuka orang akan mengikuti terus. Dan inilah yang namanya sunnatullah jalla wa ala. Sebagaimana perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Artinya apa? Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahud dan Nasara? Maksudnya yang diikuti langkah-langkahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu hati-hati. Jadi kalau ngikutin, nah barakallahu fiik, orang itu kalau ngikutin gaya budaya kufar itu nggak langsung blek gitu, sedikit demi sedikit. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, mulai dari gaya bicaranya, ucapan-ucapan yang gaul, yang kira-kira berbau, nah nggak bagus dihindari. Ya, nah barakallahu fiik. Pakai ucapan-ucapan yang biasa aja. Kefalukal nggak usah pakai banyak bahasa-bahasa yang gaul itu ya. Allahul musta'an. Kemudian kadang pakaiannya, gaya cukurannya, gaya bicaranya, gaya jalannya, main ya wajar kan, main volley nggak masalah, tapi gaya-gayanya jangan nirukan budaya kufar. Paham ya? Menang ya alhamdulillah, kalah astagfirullah. Paham ya? Maksudnya bagaimana barakallahu fiik, jangan ngikutin budaya kufar ucapan-ucapannya, gaya-gayanya macam-macam dan ditirukan. Paham ya? Apalagi sudah belajar mengenal as-sunnah. Paham ya? Jadi masa lalu yang jelek dihindari. Jangan sampai terpengaruh gaya-gaya orang kufar. Lihat nih, shibron shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang dob itu bukan biawak ya. Dob itu binatang yang hidup di Arab sana. Kalau diartikan biawak, anak kurang setuju. Karena beda hewannya. Paham ya? Dob itu yang dimakan bukan bangkai-bangkai, kemudian ayam, itu bukan. Dob itu yang dimakan semacam rumput atau duri-duri kecil-kecil itu. Paham ya? Nah, besarnya paling baik segini besarnya. Persisik dan bisa dimakan gitu loh. Tapi kalau biawak antum lihat itu, lidahnya. Lidahnya kadang ada lidahnya dua itu apa namanya? Lidah bercabang itu ya. Yang dimakan bangkai, kemudian kadang barakallahu fiik makan anak-anak ayam itu juga berani. Besarnya pun bisa bukan segini lagi, besar, ngeri. Bertaring. Paham ya? Nah, syahidnya situ kalaupun seandainya mereka masuk lubang dob, kalian pasti mengikutinya. Ya itu, hati-hati situ. Paham ya? Akhirnya ditanya, apakah mereka itu Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hati-hati barakallahu fiik, karena orang Yahud dan Nasara senantiasa membuat makar. Bagaimana caranya kaum muslimin mengikuti langkah-langkah mereka? Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad sampai kamu mengikuti langkah-langkah mereka, mengikuti mereka. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkhususkan dalam masalah berpakaian, bertutur kata, berucap, bergayalah seperti para salaf. Seperti para salaf dahulu bagaimana mereka bergaya. Pakaian syar'i, cukuran pun cukuran yang syar'i, berbicara pun bicara-bicara yang tidak mengandung unsur cacian, makian atau kemaksiatan. Paham ya? Nah, kadang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak bagus, hindari. Apalagi mengeluarkan bahasa-bahasa hewan. Sudah kenal dakwah, sudah kenal sunnah, hindari bahasa-bahasa hewan itu. Masa di pondok pesantren ada barakallahu ada khinzir, ada kalb, kemudian ada juga barakallahu fiik bid'ah. Paham ya? Barakallahu fiik, kondisi kan enggak ada lagi bahasa seperti itu. Diganti bahasa yang bagus. Kalau antum marah sama saudara antum, bisa antum doakan. Allah yahdik misalkan, atau a'anakumullah, doakan seperti itu. Tapi kalau marah, perhatikan, kalau marah-marah dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus, paham ya? Kemudian barakallahu fiik bergaya, ketika main gayanya seperti orang-orang pemain sepak bola kufar misalkan, hindari. Paham ya? Main yang wajar-wajar saja. Ini sekedar selingan barakallahu fiik.
Jangan sampai kita termakan budaya-budaya mereka, mengikuti tapi nggak terasa, sejengkal demi sejengkal. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, makanya Ahlus Sunnah kalau main sepak bola pakai sarung, renang pun pakai sarung. Masya Allah. Maksudnya apa? Agar mereka itu senantiasa terkondisikan dengan pakaian syar'i gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, topi aja kita nggak pakai. Beda orang hizbiyun di luar sana. Nah, barakallahu fiik sebagai contoh saja. Dia gelarnya bukan santri lagi, ustaz. Paham ya? Nah, ketika mandu umroh, masya Allah, coba, kemudian pakai peci. Begitu selesai umroh, barakallahu fiik, topi miring dipakai dia. Ada alat lidahnya itu. Pantolon dia pakai lagi. Ustaznya yang mana tadi? Berubah pakaiannya, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Padahal pakaian syar'i itu pakaian yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan lagi ayat yang berikutnya, kita ambil dikit lagi ya. Qala Allah Ta'ala berkata, ayat yang ke-139 dari surat Al-A'raf, inna haula mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan keyakinan dan kepercayaan yang mereka berada di dalamnya, dan akan sia-sia apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Bayangkan, semua yang mereka kerjakan sia-sia, nggak ada nilainya. Dan semua yang mereka yakini, yang mereka punya kepercayaan syirik tadi itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu penghancur amalan, apalagi syirik akbar. Kalau syirik akbar nggak diragukan lagi, hancur semua amalan kalau kena syirik akbar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka kerjakan. Ini bukan orang yang tipe rendah yang diancam, para nabi dan rasul. Kalau seandainya bersyirik, hancur amalan semuanya, apalagi yang di bawahnya. Bisa dipahami ya? Kemudian perkataan Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami tunjukkan amalan-amalan dulu mereka kerjakan di dunia yang terkotori dengan kesyirikan, kemudian amalan tadi kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Haba'an mansura, bagaimana gambarannya sudah kita lewati? Ketika antum berada di suatu ruangan, kemudian ada semacam lubang kecil terkena sinar atau pancaran cahaya. Nah, itu biasanya kan ada semacam debu-debu kecil yang berterbangan. Nah itu sudah kecil, nggak ada nilainya itu. Itu kalau terkena syirik akbar. Syirik asghar aja sudah bahaya. Syirik asghar yang menghancurkan apa? Syirik asghar, amalan yang terkenai syirik. Syirik asghar diantaranya apa? Riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhawatirkan dan mengatakan inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasuila anhu faqala arya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Ditanya apa itu syirik kecil? Kemudian beliau menjawab riya. Hati-hati barakallahu fiik, orang beramal harus ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena riya, bukan karena disanjung, bukan karena dipuji, bukan biar viral, biar terkenal, biar terpopuler. Jangan. Itu semuanya buang jauh-jauh. Beramal karena Allah Ta'ala, belajar karena Allah Ta'ala, mengajarkan ilmu Al-Quran Sunnah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pernah karena mau dipuji. Masya Allah, Ustadz Fulan, Masya Allah, pengikutnya banyak. Syekh Fulan, Masya Allah, viral, terkenal. Bukan itu yang cari barakallahu fiik. Lah kalau mau cari banyak-banyak pengikut, ya mending calon legislatif, ya enggak? Nanti kamu pemilu, banyak pengikutnya. Tapi kalau barakallahu fiik yang dia cari yang ridha Allah, wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diharapkan, maka ingat baik-baik, jangan pernah tercampuri riya. Paham ya? Orang amalan dan tercampur riya itu akan hancur amalannya. Barakallahu fiik. Sedekah aja, enggak usah difoto dulu. Iya enggak? Zaman sekarang orang banyak mau sedekah, foto dulu enggak? Foto selfie, bansos, foto dulu. BLT, bantuan langsung tunai, foto dulu. Bansos, bantuan apa?
sosial, foto dulu. Ngasih beras 5 kilo, nggak dikasihkan langsung, foto dulu. Allah musta'an, kasih aja bismillah. Allah Ta'ala yang akan barakallahu fikum hidakumullah membalasnya. Ini sekedar selingan bahwasanya kesyirikan akan hancur. Barakallahu fikum. Dan amalan yang dulu mereka kerjakan akan sirna kalau itu syirik akbar. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah inna haula'il muqimina 'ala hadhil asnam muhlaku ma hum fihi minasyirk. Sesungguhnya mereka orang-orang yang senantiasa di atas menyembah berhala-berhala, muhlak akan dihancurkan ma hum fihi, keyakinan, kepercayaan yang mereka berada di dalamnya, minasyirk, berupa kesyirikan. Hati-hati barakallahu fiik. Syirik itu bisa menghantarkan ke dalam neraka. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya mana? Tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hati-hati barakallahu fiik. Sekarang itu zaman Allah musta'an penuh dengan kerusakan, penuh dengan kejahatan, kesyirikan. Zaman sekarang itu bisa dikatakan lebih mudah untuk orang melakukannya. Paham ya? Apalagi dengan kemajuan zaman ini ya, media sosial, teknologi yang canggih. Kalau zaman dahulu orang berbuat syirik masih offline, yang sekarang online pun bisa. Hati-hati makanya. Paham ya? Hati-hati ya barakallahu fiik. Na'am. Kesyirikan bisa menghancurkan amalan. Kita lihat lagi. Wa mudammarun, dan akan dihancurkan, disirnakan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan akan sia-sia apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Min ibadatihim litilkas asnam, yaitu ibadah mereka terhadap berhala tersebut. Berhala kok disembah, secara logika tuh kok nggak main gitu loh. Berhala terbuat dari batu, terbuat dari tanah, kok disembah itu? Bisa apa berhala itu? Sekarang kalau berhala disajikan di hadapannya makanannya disantap oleh hewan atau lalat atau semisalnya, bisa nggak menghalang-halangi berhala itu? Nggak bisa. Manusia saja barakallahu fiik yang berakal, kemudian dia bisa mengendalikan, kadang-kala sangat sulit untuk menangkap lalat gitu loh. Paham ya? Kok disembah? Aneh kan? Sembah, lihat ini. Allahul musta'an. Naam. Allati la tadfa'anhum adzaballah idza nazala bihim, yang mana berhala-berhala tadi tidak bisa membela mereka, tidak bisa menolak dari mereka azab Allah apabila telah turun menimpa mereka. Bayangkan berhala, patung terbuat dari batu. Makanya Ibrahim alaihissalam waktu itu berani dia. Musuhnya bukan orang jauh. Musuhnya siapa? Musuhnya Ibrahim alaihissalam bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri orang jauh, bapaknya sendiri kan bapak. Tapi beliau berani karena di atas tauhid, di atas al-haq. Ketika bapaknya pergi, dihancurkan semua berhala itu. Tinggalkan berhala yang paling besar. Paham ya? Kemudian diletakkan kapak di bagian lehernya atau sekitar situ. Paham ya? Begitu datang bapaknya langsung marah-marah bapaknya. Marah-marah, protes, mengatakan, kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Jawaban Ibrahim alaihissalam singkat, tepat, padat, ringkas. Paham ya? Apa jawabannya? Tanya kepada berhala yang paling besar ini, kalau bisa bicara. Bisa nggak bicara berhalanya? Patung, nggak mungkin bicara. Paham ya? Ternyata nggak bisa bicara. Paham ya? Akhirnya marah-marah bapaknya. Karena kalah hujah, kalah argumen, mengatasi al-haq barakallahu fiik, menggunakan kekerasan fisik mainnya. Paham ya? Bapaknya langsung ngumpulin orang-orang yang setuju dengan bapaknya, menyalakan api yang besar. Untuk bakar siapa? Ibrahim alaihissalam. Inilah yang namanya ahlul batil, ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil. Itu biasanya kalau kalah hujah, kalah argumen dalam berdebat, itu menggunakan adolat. Adolat itu otot-otot ini. Paham ya? Adut. Paham ya? Menggunakan kekuatan, kekerasan, fisik mainnya. Paham ya? Lewat langsung dihadang di tengah jalan. Dulu ketika awal kali fitnah Abdurrahman Adni di Damat sana, barakallahu fiik, awal permulaan, masya Allah, begitu ditahdir Abdurrahman Adni al-Hizbi barakallahu fiik, langsung orang-orang pembelanya itu yang dari Indonesia, yang dari mana, wow, kalau jalan gini,
Ikhwah kita, yang alhamdulillah di atas al-haq lewat begini kan namanya. Paham ya? Nah, Syekh Abu Fairuz hafizallahu ta'ala ra'ah dicekik. Paham ya? Ana masih ingat tuh awal-awal itu. Ada juga yang bawa pisau. Lihat nih. Karena kalah hujah, kalah argumen, bukti nggak punya, hujah nggak punya, dalil nggak punya. Untuk membela kesesatan, kalah di situ dia. Gunakan fisik. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, pemegang al-haq, pemegang tauhid, mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang musuh ahli tauhid menuduh apa? Wahabi. Wah, Wahabi ini. Wah, ini bahaya nih. Aliran Wahabi ini bahaya, ekstrim. Harus ditutup ini. Segel nih, paham ya? Menggunakan kekuatan, ngundang polisi, ngundang aparat. Akhirnya apa? Terjadilah adu domba di situ. Bayangkan. Yang namanya al-haq barakallahu fiik itu kalau didakwakan itu memang berat. Harus siap resiko di situ barakallahu fiik. Lah kalau nggak siap resiko, kalau dakwakan takut malah maju mundur. Paham ya? Akhirnya bagaimana? Ya udah nggak jalan. Nggak jalan dakwah itu ya. Jadi kalau mendakwakan al-haq harus siap, sabar barakallahu fiik. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiikum wa hafizakumullah, yang namanya berhala, patung tidak bisa memberikan apa-apa. Manusia yang hidup aja kalau disembah itu nggak bisa apa-apa. Apalagi patung yang tidak hidup sama sekali. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah barakallahu fiikum. Kita ambil dua lagi biar pas di tengah-tengah itu. Qala Allah Ta'ala berkata ayat yang ke-140. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Musa alaihissalam marah. Musa alaihissalam marah seraya mengatakan kepada kaumnya, apakah aku akan mencarikan selain Allah sebagai apa? Sesembahan untuk kalian? Enggak mungkin itu loh. Paham ya? Nah, padahal Allah Ta'ala itu yang melebihkan kalian di apa? Di atas alam semesta. Ini maksudnya apa? Maksudnya di zaman itu Bani Israel itu kasih keutamaan lebih gitu. Paham ya? Sudah dikasih keutamaan lebih, kenikmatan yang luar biasa, diselamatkan dari apa? Dari kejahatan Fir'aun, kurang apa lagi gitu loh. Kok enggak nyembah Allah gitu loh maksudnya itu. Faham ya? Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Disimak baik-baik. Qala Musa liqaumih, berkata Musa pada kaumnya, aghirallahi atlub lakum ma'budan ta'budunahu min dunih. Apakah kepada selain Allah aku mencarikan untuk kalian sesembahan yang disembah, yang kalian ibadahi selain Allah? Enggak mungkin. Wallahu, simak baik-baik, huwallazi khalaqakum, sedangkan Allah dialah zat yang telah menciptakan kalian, wa faddalakum, dan telah melebihkan kalian, memberikan keutamaan pada kalian, ala alami zamanikum, atas semua alam di zaman kalian waktu itu. Paham maksudnya? Maksudnya itu zaman waktu itu, di masa itu Bani Israel itu dilebihkan daripada yang lainnya gitu ya. Dilebihkan daripada yang lainnya. Dengan apa? Bikasratil anbiya fikum, dengan banyak nabi di tengah-tengah kalian. Wa ihlaki aduwikum, dan dibinasakan musuh kalian. Siapa musuh kalian? Fir'aun. Wa ma khassakum bihim minal ayat, dan juga apa-apa yang dikhususkan untuk kalian berupa tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kurang apa lagi? Paham ya? Maksudnya kurang apa lagi? Kenapa enggak nyembah Allah itu loh? Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Satu ayat lagi, perhatikan baik-baik. Dikondisikan barakallahu fiik, pandangannya fokus, serius itu. Allah Ta'ala berkata, wa idnajjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Lihat ini, kurang apa lagi? Keutamaan sudah diberikan. Sekarang diperingatkan di sini barakallahu fiik, Musa alaihissalam. Setelah memberikan peringatan kepada Bani Israel, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari kejahatan Firaun, yang mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Firaun enggak sembarangan. Yuqattiluna abnaakum, membunuh anak laki-laki kalian, dibunuh. Paham ya? Dan membiarkan anak-anak wanita kalian, yang anak laki-laki dibunuh, lahir anak laki-laki dibunuh. Kalau anak wanita dibiarkan.
sebagai pembantu dan juga yang lainnya. Bayangkan itu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Yang demikian itu ada pada hal tersebut ujian yang sangat besar dari Rabb kalian. Bayangkan itu. Lahir anak laki-laki dibunuh langsung. Paham ya? Nah, dibunuh langsung. Disirnakan. Tapi kalau yang lahir anak perempuan dibiarkan. Padahal ketika lahir Musa alaihissalam, barakallahu fiik, yang membesarkan dan merawat siapa? Dalam kerajaan juga. Paham ya? Istrinya siapa? Fir'aun, bayangkan itu. Fir'aun nggak tahu kalau ternyata besar menjadi musuhnya, nggak tahu. Sunnatullah jalla wa ala. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Naam. Kita lihat tafsirannya barakallahu fiik, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah wadhkuru ya bani Israil, ingatlah wahai bani Israil, ni'amana 'alaikum, nikmat kami yang kami berikan kepada kalian, id anqadnakum min asri fir'aun wa alih, ketika kami selamatkan kalian dari tawanan Fir'aun dan pengikutnya. Wa ma kuntum fihi minal hawan wa dhillah, dan juga kami selamatkan kalian dari keadaan kalian yang dulu kalian tuh berada di apa? Hawan, kerendahan. Wadillah, kehinaan. Min tadbihi abnaikum wastibqa'i nisaikum. Perhatikan ini. Berupa apa kehinaan kerendahan tersebut? Dibunuhnya anak-anak kalian, maksudnya anak laki-laki kalian. Dibunuhnya anak laki-laki kalian dan dibiarkan anak-anak wanita kalian. Lil khidmah, untuk dijadikan apa? Pembantu. Wal imtihan, untuk dilecehkan, dihinakan. Wa fi hamlikum ala akbahil adzab wa aswa'ihi, dan juga ingatlah ketika kami selamatkan kalian, membawa kalian kepada keselamatan dari apa? Dari adab yang pedih dan juga adab yang keras, yaitu Fir'aun ketika barakallahu fikum menyiksa sebagian apa? Bani Israil. Summa in ja'ikum, kemudian juga apa? Keselamatan yang kami berikan kepada kalian. Ikhtibarun, perhatian ini, ikhtibarun minallah lakum wa nikmatun 'azimah. Itu semua barakallahu fikum wa fi hamlikum ala akbahil adzab wa aswa'ihi. Barakallahu fikum, maksudnya apa? Semua tadi itu berupa adab yang dirasakan, kemudian juga barakallahu fikum kejahatan Fir'aun yang mereka rasakan, kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtibar, ujian dari Allah taala untuk kalian, wa nikmatun 'azimah, dan nikmat yang sangat agung di balik itu semuanya. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, kisah tentang apa? Musa alaihissalam dan kaumnya. Kesimpulannya barakallahu fikum wa hafizakumullah, berhala tidak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa memberikan keselamatan secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, apalagi berhala, tidak bisa memberikan apa-apa. Barakallahu fiik. Rasulullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.